Stray, what happened? Look at this. Look at my place. It's a mess. Did you get in a fight? Oh, look at this. You're scratching up pictures. I think I know what happened. Are you upset? Are you sad? Because that's not the way to do it. You have to let out your feelings. You can't just let it all build up and then blow up like this. Look at your poor kids. Look at your poor children. They haven't eaten for days. Stray. Come here. Come here, Stray. Oh, you're very heavy. Stray, you are a big part of my life. If you go on like this, I will be very sad and guilty. And cut. Yeah, good job, Stray. High five. Hey, good job. Gimana, Mas? Thank you Mas Paul sama Stray, tapi kayaknya yang dapat perannya Stray. What? Stray? Kan tadi kan yang acting saya. Stray actingnya lebih subtle. Yeah. Mas Paul too much emotions gitu. I do. Too much. Dan saya juga udah punya Doni Damara anyway gitu Mas. What? Again? Hey buddies, welcome back to another edition of Buddy Talk with me, Paul Palelli, and my feline slash frenemy Stray. And for the next 30 minutes, we will be having a chat with director and producer Angga Dwi Mas Sasongko, and maybe I can still get him to change his mind, guys. Mas Angga, terima kasih udah mampir-mampir ke sini ngobrol seru-seruan bareng Stray juga. Tapi yang pasti kita di sini mengundang Mas Angga untuk ngobrol tentang hari ini akan kita ceritakan nanti. Ini jadi sebagian dari ibaratnya trilogi lah ya, film ketiga. Dan tadi kita baru aja ngobrol singkat bahwa ini bukan hanya prequel, tapi sequel juga. Boleh dijelaskan nggak? Nanti kita cerita tentang Hari Ini Universe. Yes. Sebenarnya kita sudah punya 4 film. Okay. 2 film utama, di mana ada NKCTHI tahun 2020, lalu kemudian awal tahun lalu kita merilis Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Selama pandemi kita ngerilis 2 spin-off, judulnya Story of Kale and Story of Dinda. Lalu kita menutup semua ini dengan Hari Ini akan kita ceritakan nanti. Nah, salah satu benang merah dari film-film di NKCTHI Universe ini adalah pendekatan yang non-linear. Okay. Gitu. Jadi cerita disampaikan dengan masa kini dan masa lalu, atau satu peristiwa dibagi dengan berbagai perspektif gitu. Di film yang terbaru Hari Ini akan kita ceritakan nanti, kami berusaha buat eksperimen gitu Mas Paul. Jadi gimana ya kalau misalnya penonton bisa mendapatkan sebuah pengalaman menonton di mana dia menonton prequel dan sequel dari sebuah cerita utama tuh dalam satu film, dalam sebuah watching experience yang sama. Okay. Mungkin nggak ya gitu. Dan itu yang kita coba di Hari Ini akan kita ceritakan nanti. Cerita Narendra, si ayah saat masih muda, dan bagaimana dia dan istri Ajeng itu memulai sebuah keluarga ini, keluarga yang penuh masalah ini. Itu sebagai prequelnya. Okay. Lalu di mirror dengan peristiwa yang terjadi pada anak pertama, yaitu Angkasa, yang kemudian menjadi sequelnya. Oke. Dan ini kan udah dengan 2 spin-off yang udah ada juga, kan ada juga film yang dibikinnya emang dari awal, ada kemungkinan bisa dikembangkan lagi, atau emang dari awal dari Mas Angga, this is something yang emang akan jadi luas, tapi kita akan ceritain satu-satu. Even mungkin dari awal udah ada ide bisa jadi spin-off. Gimana sih sebenarnya prosesnya? Nah, kalau kami di Visinema itu, kami percaya kalau sebuah ide itu harus dimulai bukan dengan pendekatan kita mau bikin film. Oke. Tapi bagaimana sebuah ide itu dimulai dengan pendekatan IP journey. Jadi we create IPs, bukan only one of films. Jadi semua proses kreatif yang ada di Visinema, kami selalu berpikir soal IP journey. Jadi kira-kira kita bisa spend sejauh apa ya IP-nya? Karena
itu yang membedakan V-Cinema dengan yang lain gitu. Kami pengen jadi game changer, dan salah satu yang how we want to change the game adalah nggak melihat satu karya itu hanya one off, tapi bagaimana IP Journey ini bisa punya timeline kreatif yang panjang. Oke. Karena kan kita tahu kalau kita investment itu nggak cuman uang kan, maksudnya kita waktu, Bener. Sumber daya dan segala macam. Dan kita pengennya satu hal yang kita kembangin ini worth it untuk waktu yang cukup panjang, dan itu yang terjadi di NKCTHI. Setelah kami sukses dengan filosofi kopi, lalu ada Keluarga Cemara, dan sebenarnya NKCTHI ini project IP Journey kami ketiga. Gitu. Makanya kita perlu bikin Bible. Jadi kita nggak cuma waktu kami bikin NKCTHI itu, kami nggak cuma bikin sinopsis untuk film pertama, tapi kami bikin Bible. Bible itu isinya karakternya, story behind-nya. Terus misalnya kayak Kale, sebenarnya siapa sih cewek yang bikin dia patah hati, itu kita udah bikin karakternya sebenarnya. Oke, kita kalau bahas sedikit tentang film ketiga ini kan sebenarnya langsung ke OTT. Itu ada alasan tertentu nggak? Ya, jadi gini, V-Cinema tuh percaya kalau the best way to perceive atau nonton film tuh ya bioskop. Yes. Tapi kita juga tahu bahwa world is changing gitu. Kita sekarang punya streaming platforms, dan kita bisa sebagai penonton kita mulai bisa mendapatkan banyak sekali konten-konten dengan kualitas yang sangat baik di TV kita, di rumah kita. Benar. Dan setelah 3-4 tahun terakhir, Netflix jadi rumah yang sangat nyaman untuk IP NKCTHI ini, di NKCTHI Universe. Terus kemudian waktu kita mau nutup, kita mempertimbangkan kita nutup di bioskop atau kita nutup di streaming. Dan setelah ngobrol sama Netflix, keputusan yang ada di V-Cinema adalah menarik ya, kalau balik tadi sebagai game changer gitu, kita nggak ngelihat distribution line tuh hanya bioskop. Tapi bagaimana kalau misalnya kita menutupnya di Netflix, kemudian ini jadi movie collections. Gitu. Jadi orang bisa ngelihatnya as one movie, tapi juga bisa nonton as a series gitu, as a movie collection. Dan bisa di-revisit juga. Di-revisit juga. Udah bisa, betul. Dan kemudian pengen nonton sekaligus rendengan bisa gitu. Nah, Mas Angga, maaf sekali nih, tapi setiap kali saya ada tamu, pasti ada teman saya pengen mampir, tadi udah minta izin dulu, dan kayaknya dia udah nyampe. Karena tadi, nah. Halo. Halo, Shafira. Ah, ini kan teman lama. Shafira. Pak Guru. Gak apa-apa, sekarang udah kenal, jadi gak apa-apa Shafira diundang. Hai, Mas. Halo. Apa kabar? Baik, baik. Shafira kalau kesini gak pernah empty Aku selalu bawa hadiah. Oleh. Terakhir syuting sama Shafira Soal dari Praha. Apa nih? hampir surat dari Praha. Tapi yang seru Cahaya dari Timur. Itu 9 tahun yang lalu. 9 tahun. Itu udah hampir 10 tahun yang Iya, lalu ya. hampir 10 tahun. Tua kita ya. Iya. Masih ya. Saya juga masih sama mudah-mudahan. Masih. Mas, aku bawa hadiah. Apa itu? Ini. Oke. Tara. Apa nih? Tara. Waduh. Tada! Tara. Inter Milan. Inter Milan. Inter Milan. Thank you. Sepak bola. Mas Angga, Interisti. Iya, Mas Angga Interisti. Saya kalau nggak jadi kalau nggak cedera jadi pemain bola waktu remaja, mungkin sekarang nggak jadi sutradara, Mas Paul. seserius itu dulu. Seserius itu dulu. Oh ya? Iya. Cedera apa lutut? Lutut. Ini masih ada sekarang. Tapi nggak apa-apa, itu blessing in disguise. Yes. Ternyata ya. Jadi jauh ya dari sports jadi arts. Oke, sekarang udah ada Shafira. Let's get into our first Buddy Talk segment. Ini adalah What If Your ini segmen pertama kali Kamu nggak ikut, melakukan Sri? ini. This is called What If Your Film Was Your Child. Oke, ini kita akan kasih judul-judul filmnya Mas Angga, dan kita ingin kasih tahu penjelaskan atau mungkin perbandingan kalau film ini jadi anaknya Mas Angga. Apa nih karakteristik atau personality yang seperti anak ya? Karena anak kan beda-beda ya, setiap anak satu sama yang lain. Jadi yang pertama, Hari untuk Amanda. Kalau ini jadi anaknya Mas Angga, ini anak seperti apa nih? Ini anak yang paling mellow. Oke. Anak yang nggak bisa move on.
mungkin momen-momen di mana dia masih ngurung diri di kamar karena nggak bisa move on dari mantannya. Oke. Satu lagi. Satu lagi 13 Bom di Jakarta. Ini belum tayang nih ya. Iya, Coba boleh dikasih sedikit. Iya, nih ya, mungkin Mas. kita dikenali dikenalin dulu. Apa namanya? Mungkin kalau di keluarga, kalau ada anak yang paling rebel, nah ini ya. Oke, kebayang. Ini yang paling rebel. Oke. Ini yang paling nggak mau diatur. Apa namanya? Kalau punya ekspresi paling ekstrim, tapi sebenarnya dia yang paling care. Oke. Ini ada alasannya kenapa dia Iya. jadi rebellious gitu ya. Apa ini film yang paling beda antara semua yang lainnya yang sebelumnya Mas Angga pernah kerjain, karyain? Nah, ini yang menarik Syafira sama Mas Paul bahwa kelihatannya NKCTHI dan hari ini akan keceritaan nanti mungkin saya akan stop dulu bikin drama setelah hari ini akan keceritaan nanti dan pengen explore ke sesuatu yang secara teknis dan genre juga berbeda. Sebenarnya saya udah mulai dari Mencuri Raden Saleh dan 13 Bom di Jakarta adalah follow up dari itu. Oke. Bagaimana kita pengen menghadirkan sesuatu yang baru ke penonton dan menunjukkan bahwa kualitas perfilman atau filmmaking Indonesia udah ada di level yang berbeda. Ya itu tadi, Visinema pengen jadi game changer dan karya-karyanya harus merepresentasikan agenda itu. Wow, nggak sabar. By the way, gue sama Syafira udah sempat dapat sedikit cuplikan. Ceritanya. Tapi sorry ya, nggak boleh dibocorin nggak dulu. boleh. Tapi Kita nanti tunggu lagi buat cerita tentang itu 13 Bom di Jakarta. Aduh, oke. We're gonna take a short break, guys, but we still have more to come here on Buddy Talk, and including our newest segment, Truth or Lie. Stay tuned. Welcome back, buddies. It's time for us to kick off this segment with our very new game here on Buddy Talk, Truth or Lie. Oke, kita jelaskan dulu peraturannya. Kalian masing-masing akan bergantian. Oke. Dan masing-masing akan angkat dan melihat gambar. Nah, Oke. gambar ini akan dijelaskan ke lawannya. Dan lawannya harus nebak apa penjelasan ini benar yang dilihat di gambarnya atau Oke. itu adalah bohong. Truth Oke. or lie. Simple. Oke, kita akan mulai dengan Syafira dulu. Gimana Syafira angkat. ceritanya ini? Oke. Oke, angkat dulu gambarnya. Dia mah aktor nggak bisa tebak, bohong nih. Tapi kan ini ahli ngelihat mukanya aktor, jadi harusnya bisa tahu. Oke, ini gambarnya semuanya rada abstrak nih ya. Mungkin viewers kita udah bisa lihat juga. Silakan, Syafira, you go ahead and explain the picture. Ini tuh kayak di luar angkasa gitu, Mas. Di luar angkasa, banyak banget elemen-elemen yang ada di galaksi kita gitu. Terus warna-warni, terus setiap Like. elemen-elemen. Wow, baik. Oh, like. Belum selesai udah ditebak live. Oke, Syafira, Ya lain. show us the picture. Kasih lihat gambarnya. Ini adalah, jadi I check first. Astaga. Ini adalah rock salt. Oh, Garam. alah. Dan ini adalah mobil F1 dan ada telur di atas Coba, rumput. ini kurang abstrak. Ya udah, emang harusnya abstrak. Oke. Oke, good job. Galaksi. 1-0 untuk Mas Angga. Tuh kan? Yang, Oke. yang berikutnya, Mas Angga. Susah. Gak bisa bohongin Mas. Oke. Wanita ini hidupnya kayaknya menyenangkan. Duduk di taman di bawah pohon rindang, ditemenin sama dua sahabatnya yang berbulu. Suka baca kayaknya. Truth. Lie. Lie? Lie. Actually, it's very true. Dan dua sahabatnya ternyata Ewok. Bukan Ewok. Apa sih ini? Chewbacca. So this is true. Oke, yuk. Oke, good job. Fokus. Salah, 2-0. Oke, Oke, yuk. Syafira, you're next. Fokus. Oke. Oh ya. Sahabatnya banyak orang sih, sahabatnya banyak orang. Kadang ada yang ngerasa seneng sama dia, tapi kadang ada yang suka juga yang keganggu gitu.
Tapi kehadirannya dia tuh kayak apa ya? Ada yang bilang stress relief. Stress relief, terus Why? ih, truth mas. Terus, Truth mas. ini adalah gambar seorang kucing. Walaupun gue agak sedikit ragu ya kalau stress relief karena ini kucing hitam. Kadang-kadang kucing hitam dibilangnya bad luck, but yes, it's a picture of a cat. Truth mas. Dan kucingnya memakai sepatu, ada sneakers, ada high heels Gue juga. expect gambarnya kompleks, terus dia nggak lihat gambar kan? Iya benar. Karena ternyata gambarnya simple. Oke. 2-1. Boleh, silakan. Next. Yes, yang berikutnya. Teknik apa lagi yang dipakai? Oke. Ini anakku suka banget nih sama hal-hal yang ada di gambar ini. Agak geli sih kadang-kadang ngelihatnya. Tapi bisa jadi syuting kalau di momen yang tepat. Truth. Emang tuh, karena ini sulit banget untuk dijelaskan. Benar. Good. Gak masalah, gue udah ngomong anak, gak mungkin bohong. Ini dia gambarnya. Mungkin bohong. It is it's a bit abstract, unique. Iya itu salahnya aku tuh. Geli, yang geli. No. Satu lagi boleh nggak? Satu lagi. Dia membaca. Karena dua-dua. Harus satu lagi. Satu lagi biar Oke. ada pemenang. Karena dua-dua nih skornya. Terakhir. Oke. Suka jadi hobi barunya orang-orang pas pandemi gitu. Ternyata sekarang banyak orang yang pengen berubah jadi karakter-karakter ini gitu. Walaupun sebagian orang lain, komunitas orang di dunia tuh kayak, oh gila ya gitu, masa mau jadi hewan, mau jadi ini gitu. Tapi ya itu dunia berubah gitu. Lai. Ih bener mas tuh. Jadi yang mana? hewan robot gitu. Ini apa? Pandemi tuh Pandemi apa? Buset. Enggak. Itu itu salah itu. Mana hobinya? Mamanya masa kayak gini? Hobi pandemi apa? Hobi pandemi. Ini mah Bikin hutan. Perhutanin. 3-2 untuk Masaka menangnya. Oke, kita ngobrol lebih lanjut. Wah, bagus banget, sorry, Duduk di sini, yuk. Duduk lagi. Salah satu fun fact dari games itu sebenarnya gambar yang dikumpulkan oleh teman kreatif kita di Buddy Talk dari AI. Makanya aneh-aneh kan, itu mungkin dimasukin input datanya. Nah, lately AI ini jadi subjek yang sangat hot, apalagi di dunia perfilman. There's a writer strike, actor strike. Ini ada centered around salah satu topiknya AI. Kalau Mas Angga sendiri pendapatnya gimana sih tentang AI, apalagi di dunia perfilman? Karena sekarang kan misalnya scriptwriter udah bisa ada bantuan dari AI dan bahkan animasi dan apapun yang kita lihat di layar mungkin bisa dari AI juga. Nah, AI itu sebenarnya menurutku inevitable ya. Ini tuh teknologi yang akhirnya kita akan nyampe ke sana dan humanity kita, maksudnya peradaban gitu ya, civilization kita tuh udah ngalamin proses seperti ini tuh berkali-kali. Mesin cetak ditemukan, terus kemudian yang paling sederhana mungkin span 50 tahun terakhir televisi, internet gitu ya. Dan setiap ada penemuan baru selalu revolusioner gitu, merevolusi bagaimana kita bertindak, berkarya, behavior dan segala macam. Dan seperti aku bilang tadi, AI inevitable dan kita needs to adapt. Lalu kemudian juga meregulate diri kita, bagaimana kita merespon dan menggunakan teknologi baru ini. Dalam hal ini AI so far udah aku pakai untuk diskusi sebenarnya. Oke. Untuk diskusi, untuk nge-challenge ide. Ini salah satu prompt yang sering aku pakai ya. Aku naruh ceritaku, terus Hi ChatGPT. Oh gitu mas. Ya, perhatiin
pakai bahasa Inggris gitu ya, perhatiin dan kasih tahu ada loophole apa enggak. Oh serius? Ada plot hole apa enggak? Wow. Please detect the plot hole from this storyline misalnya. Wow. Ya itu kan membantu banget. Iya. Kita punya satu tools di mana kita bisa ngajak dia untuk berdiskusi. Pun kita juga tetap akan mengajak teman-teman di ruang development buat berdiskusi. Tapi AI so far aku pakai untuk challenge my ideas. Pada akhirnya at the end of the day our morality sama sama self consciousness as a human being akan dipertaruhkan dan di-challenge. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah filsafatnya sih sebenarnya. Gitu. Great answer. Wow, Setuju. nice. Nah, nih kita kalau ngomongin sama Mas Angga, kalau ngobrol sama Mas Angga, dari dulu yang aku selalu dapat adalah berani untuk ngambil keputusan gitu. Bahkan mungkin orang, nggak kepikiran, Mas Angga berani, udah nekat aja deh gitu. Tapi memang semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Kayak merdeka gitu, Mas. Definisi merdeka dalam berkarya apa sih, Mas? Sekarang. Balik lagi kayak tadi di awal aku sempat bilang bahwa banyak pertemuan dan pengalaman dengan orang-orang yang jauh sebenarnya dari lingkunganku yang aku temuin sepanjang hidupku tuh ngasih kayak keyakinan bahwa jadi filmmaker hari ini seperti aku itu privilege yang luar biasa dan sadar sama privilege itu penting gitu. Dan lalu mau ngapain sama privilege ini gitu ya, tadi setiap film yang aku mau kerjakan yang paling pertama tuh bukan story-nya dulu tapi voice-nya gitu. Kenapa sih kita penting untuk bikin film ini, why it matters gitu. Kita bilangnya kami bilangnya di Visinema tuh story argumen. Sebelum kita ngomongin story-nya, once kita punya story argumen dan kita tahu bahwa kita punya voice-nya, dan paling penting adalah voice ini juga merepresentasi the voiceless, kita akan jauh lebih pede dan yakin bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu penting. Dan ketika kita melakukan pekerjaan yang kita anggap penting, dan itulah kemerdekaan gitu. Maksudnya merdeka tuh kan nggak cuman sekedar kita bebas mau ngapain aja, tapi kita juga tahu apa yang mau kita lakukan gitu. Itu penting buat aku. Itu sih kira-kira. Dan kalau saya sih bisa relate-nya dari dunia musik, tapi di dunia perfilman atau anything to do with creative arts rata-rata sama ya. Dimana contohnya dari musik deh, seorang musisi baru dulu ya ceritanya tuh kalau masuk ke label harus membuat satu lagu yang radio friendly. Itu untuk bisa cari uang lah, cari crowd-nya, cari masanya. Dan setelah itu album kedua bolehlah sedikit lebih idealis gitu. Nah, kalau Mas Angga sendiri gimana cara nyari balance-nya antara cuan atau idealisme? Oke. Nice questions. Sebenarnya gini sih, Mas Paul. Jadi industri film kita tuh sebenarnya belum panjang sejarahnya dibanding Amerika yang dari tahun 20-an. Kita tuh ada dan mati terus ada lagi. Dan di era baru ini mungkin belum sampai 2 dekade. Dalam proses kita tumbuh di 2 dekade ini, kita selalu melihat ada dikotomi antara film idealis atau film art dengan film komersil. Oh, film komersilnya kayak gitu. Film art tuh yang kayak gitu. Nah, disitulah sebenarnya ruang untuk kami di Visinema ngerasa kami bisa jadi game changer dengan cara menjadi balance antara kebutuhan komersial dan kebutuhan artistik gitu. Dan itu udah kami buktikan sejak Cahaya dari Timur, Keluarga Cemara, you name it lah, NKCTHI, Surat dari Praha, Mencuri Raden Saleh, bahwa pada akhirnya yang penonton inginkan adalah produk yang bagus. Semua orang pengen film yang bagus, semua orang pengen film yang well made. Orang pengen datang ke bioskop dengan mengorbankan waktunya, mengorbankan uangnya untuk dapat sesuatu yang extraordinary gitu. Kenapa gue harus nonton ke bioskop? Kenapa gue harus spending waktu dan uang gitu? Karena ada sesuatu yang extraordinary. Nah, kesadaran bahwa bikin film itu nggak untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain, itu yang penting. Bahwa ada orang-orang yang akan mengorbankan gajinya, uang belanjanya, waktunya untuk menonton film kita, untuk menonton film yang kita bikin. Jadi penting untuk yakin bahwa
film yang kita lakukan ini baik secara komersil karena akan ditonton, tapi juga karena kita tahu penonton dan kita pengen menghargai penonton kita, maka harus baik juga secara artistik dan estetika gitu. Makanya cerita Sesimpel itu aja. Jadi kayak dua pihaknya juga bisa terakomodir gitu, Iya. dan panjang umurnya dari satu Yes. film itu kan. Mas Angga, terima kasih banyak udah mampir. Thank you so much, Akhirnya Dani. ya, kita Akhirnya. udah berusaha untuk Jangan cuma Thank you sekali so dong much, ya. Mas kesini. Amin. Oke, selamat atas hari ini kita akan ceritakan nanti. Thank Dan juga looking forward untuk Semua film-filmnya harus Yes. nonton. And Mulai also- dari Hari Untuk Amanda. Yes, benar. Harus dari situ. Okay, there was our great conversation, a lot of fun here had with Angga Dwi Mas Sasongko. Unfortunately, that's all the time that we have for today's episode. But don't forget to tune in every Saturday and Sunday night on See Today News at 7 p.m. for more fun episodes of Buddy Talk. On behalf of my feline frenemy Stray, Shafira, Raden. Ini beda ya, Raden ini bukan yang dari Mencuri Raden Mas salah. Angga. And also the entire Buddy Talk crew. My name is Paul Palelli signing off for now. We'll see you next time. Take care. Raden, bring us home. Thank you.